Nabi maunya begitu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahu jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akrama 'aliman, siapa yang memuliakan Ustaz Maliki, faqad akramani, dia memuliakan Rasulullah. Man akrama 'aliman, siapa yang memuliakan Ustaz Sidat, faqad akramani, dia memuliakan Rasulullah. Wa man akrama 'aliman, siapa memuliakan Ustaz Khairul, faqad akramani, dia memuliakan Rasulullah. Man akrama 'aliman, siapa yang memuliakan Ustaz Aziz, faqad akramani, dia memuliakan aku Rasulullah SAW. Apalagi kita muliakan guru kita, sepuh kita, orang tua kita, Abi Mursid. Man akrama 'aliman, siapa yang memuliakan Abi Mursid, faqad akramani, dia telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah, maka dengan memuliakan Rasulullah dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'wahul jannah, maka dengan kemuliaan inilah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu saya ngaji masih punya guru muallim. Ini hadis dimaknakan oleh beliau, al-muallimu wasilatun ilal ilmi, wal ilmu wasilatun ila taqwa, wat taqwa wasilatun ila syukri, wasyukru wasilatun ila Allah. Al-muallimu, seorang guru, wasilatun ilal ilmi, dia jembatan menuju ilmu. Tidak ada guru saudara, tidak ada ilmu. Maka belajar tanpa guru dengan buku berbahaya saudara. Kita belajar hanya dengan buku berbahaya, sebab tidak ada guru, tidak ada ilmu. Apalagi kita belajar dengan orang yang dianggap guru ustaz tapi dia tidak punya ilmu saudara, itu lebih berbahaya sekali. Ketika belajar dengan buku sangat berbahaya, belajar dengan orang yang ditunjuk ustaz tapi tidak punya ilmu lebih berbahaya lagi saudara. Sebab al-muallimu wasilatun ilal ilmi, guru jembatan kepada ilmu. Wal ilmu wasilatun ila taqwa, ilmu menjadi jembatan kepada takwa. Tidak ada ilmu dipastikan tidak ada takwa. Wa taqwa wasilatun ila syukri, takwa saudara jadi jembatan kepada syukur. Firman Allah, wattaqullah la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah agar takwa ini menyampaikan kepada syukur. Wasyukru wasilatun ilallah, dan syukur ini adalah cara memuliakan Allah. Maka dengan syukur adalah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti sampai dia ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur aku tambah. Bukti kalau dia telah sampai kepada Allah, ditambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, kita sampai kepada Allah jembatannya syukur, kita sampai kepada syukur jembatannya takwa, kita sampai kepada takwa jembatannya ilmu, kita sampai kepada ilmu saudara, jembatannya adalah guru kita. Apalagi guru kita saudara ahli ilmu, apalagi guru kita saudara ahli takwa, apalagi guru kita saudara ahli syukur. Duduk bersamanya, langsung kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di depan kita ada sallallahu alaihi wasallam, dikatakan maka nafil wada, pada orang tua ada pula ada anak, pada anaknya saudara-saudara. Kita lihat di depan kita ada Habib Hasan Al-Abbas, ada Habib Lutfi Al-Haddad, ada Habib Toha Al-Mukhtar. Maka nafil walid kana fil walad, apa yang ada di Rasulullah ada pada mereka saudara-saudara. Maka mulia kita muliakan. Mungkin panitia nih awas, penceramah sama guru kita parselnya kecitan guru kita, awas. Gurunya parselnya gedean guru kita dari penceramah kita ya. Panitia saya pesan awas, parsel guru kita Ustadz Khairul, Ustadz Maliki, bagian sekadar Ustadz Maliki lah, parsel Ustadz Sidat di panitia biar gedean dia. Sebab ini kita punya guru, kita duduk istiqomah ke sini, para mubalik hanya menyiram, para habaib hanya menyiram, dan tumbuh tanamnya ini iman kepada Allah dan Rasulnya oleh guru-guru kita yang ada di sini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habib semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dekat begini doang apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas mauizah hasanahnya daripada Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi.
Semoga Allah panjangkan umurnya dan sehatkan badannya. Amin ya Allah. Dan luaskan rezekinya. Amin ya Rabbal. Selanjutnya marilah kita sama-sama simak sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh anjing saya Mukarram wal Muhtaram Maliki. Falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Muhammad. Salatu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati orang tua saya, Abina Ustaz Muslim ta'anallahu min kulli hayati. Allah panjangkan umurnya wa sehatkan badannya. Hormati para hadirin guru-guru sekalian, wabil khusus pada Akhil Kabir Al-Ustaz Syidat Hidayatullah, Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Ustaz Al-Ustaz Zainabul Taqib, Al-Mukarram Al-Ustaz Salahuddin Haji Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang mulia Al-Habib Hasan Al-Atas. Semoga Allah berikan kesehatan panjang. Al-Habib Lutfi, para habaib sekalian. Habib Lutfi ini sebetulnya sudah kenal saya. Beliau sudah pernah berjumpa saya, cuman udah lama baru bertemu lagi. Mudah-mudahan para habaib guru kita diberikan kesehatan panjang. Hadirin sekalian jemaah, tadi udah banyak disampaikan. Kalau guru kita di Salahuddin saksi dari Hidayatullah, ya Salahuddin nyampainya katanya ngeget aja begitu. Bagaimana nggak geget? Tuh geget begitu luar ilmunya. Bagaimana kalau nggak geget? Luar biasa. Saya nggak banyak sampaikan, cuma saya hanya menyampaikan kalam guru saya, almarhum Kiai Mahrus Ali Lirboy. Likulli syai'in qimatun wal mar'ula qimatala illa bi ilmin qaul. Dan cuma itu aja. Udah malam, saya mau berkat di motor terbasi berkat saya. Kan kalau orang dengar ada pengajian, idza marartum, kalau kita lewat ada pengajian, kita harus berhenti. Di Riyadil Jannah, siapa tahu berhenti. Berkat mah, yang penting dapat keberkahan juga di sini kan. Saudara-saudara sekalian, kalau di majelis ilmu itu memang yang disampaikan adalah ilmu. Maka kita beruntung kalau bisa bergabung, bisa ada di dalamnya untuk mendapatkan ilmu. Ini majelis begini nih, bukan hanya di dunia.
Tapi majlis begini ada. Majlisnya dulu kumpul di masjid yang belum jadi. Ada Ustaz. Jangan kira sembarangan. Maka seseorang itu bisa dianggap bisa mempunyai harga. Karena tiap-tiap sesuatu itu punya harga. Wal mar'u la timatala illa bi'ilmin. Dan seseorang bisa dianggap dikatakan punya harga kalau dia mempunyai ilmu yang sempurna. Jadi ilmu orang bisa dianggap karena punya ilmu yang sempurna. Makanya kalau belajar jangan setengah-setengah. Kalau belajarnya setengah-setengah, yang ada nanti dapatnya juga setengah. Ya nggak enak kalau dapatnya cuma setengah, betul Pak? Dikit kafir, tahlil, maulid, orang ziarah kubur, masalah itu ceramahnya di Masjid Nabawi. So, kata dia apa? Kata dia orang yang datang ke sini ke makam Rasul semuanya musyrik. Gua kalau dokter gua sambil pakai ini gua di sejauh di mana ke Salahuddin. Ya badannya sama mas saya. Dan kalau orang Betawi kan begitu ya. Galak, tapi galaknya di mulut doang. Gua baca tuh kalau ke sini. Nah kalau Madura tak lurit udah nyampe Bang. Gua baca kalau ke sini. Itu kalau mau berjihad ke situ saudara. Apa dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Ini Masya Allah nanti akhir-akhirnya nih bisa sangat berbahaya. Kita berdoa sama Rasul, jangankan kita berdoa, datang aja ke makam Rasul. Luar biasa. Udah sampai ke makam Rasul udah? Hah? Gampang, hubungi Ustaz Salahuddin. Hubungi. Kalau saya udah sampai, datang aja baru nyampe depan Masjidun Nabawi. Luar biasa. Apalagi bisa duduk. Maka saya pada saat sampai ke Masjid Nabawi kata Asad, haram. Nah saya jawab, emang kita orang Betawi. Di mana? Kenapa dihalang? Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul enggak pernah mengharam. Jadi kita kalau bisa orang punya ilmu begitu. Pentingnya ilmu. Jangan diam aja. Kita harus punya muruah, apalagi agama Islam ini udah mulai orang banyak yang betul-betul mengotori agama Islam. Sekarang banyak. Belum syariatnya, peraturan yang lain. Dan sekarang habaib kita banyak yang dihina. Dan sambungannya sama dengan kayak Salahuddin. Kalau menghina Duriah Rasul sama juga menghina Rasul. Nah kita harus tunjukkan ilmu. Al-ilmu imma biktisabin au biktirar. Nah, kelamaan ini saya. Udah ya. Kalau ngomong nggak ada habisnya. Udah segini aja ya. Dari terus nama Habib Hasan ya.
ilmu bagi dua, ada yang dibelajar itu ilmu setan. Dapatnya di mana? Ya dapatnya di Bogor Asem Gede. Apa? Sarjana alam goib. Nah, segitu aja panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas mau'izah hasanahnya. Semoga Ustaz Zainal Fadil, Ustaz Ahmad Maliki, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, hingga kita bisa mendengarkan ceramahnya di tempat selanjutnya. Selanjutnya, inilah ajar yang kita nantikan, yang kita tunggu, yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Habiban Al-Mahbub Al-Muhtaram Wal-Muhtaram Al-Habib Hasan Yabes bin Ahmad Al-Atos. Falyatafaddal alaihi masbura. Sallu ala Muhammad. Allah. Salatu ala Nabi. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لا يسوق الخير إلى الله مثل ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل نافعا. Amin. Alhamdulillah pada alhamdulillah. Alhamdulillah qabla alhamdulillah. Alhamdulillah kulli hal wa la ni'mat dailahi ajma'in jam'ana fi hadhihi lailah. Ya Tuhan fi hadhihi sa'ah anzilallah minas sama' ar-rahmah wa maghfirah wa sakina fi qulubina wa qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad minal masyariqil ardhi ila magharibiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sultanu al-walihi burhanu al-maqsudi fi wujudi karamuhu wa ihsanu. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lil-'azim wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdaril 'azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abduka wa rasulika an-nabi ummi sayyidina habibil aliyyil azim badril jahl wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menyentuh akar dari qalbu kita, masih mengizinkan langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, yang mana tadi sempat diucapkan oleh Syekhuna Rabi Ruhina Kiai Haji Maliki, idza marartu min riyadul jannah farta'u. Jika kalian lewat dan kalian melihat di situ ada taman-taman surga, maka mampir ke situ untuk ambil keberkahan. Karena kita dulu sekarang ini duduk di atas sayap para malaikat, yang mana malaikat memberikan rahmat dan mengambil rahmat dari kita. Amin. Amin. Karena siapa? Karena baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Fakir ingin mengucapkan salam ta'lim Al-Fakir sebagai murid yang sebenarnya nggak pantas untuk memberikan atau untuk bersuara. Masya Allah.
tapi insya Allah beliau-beliau ridho semua. Amin. Yang pertama kepada abina kiram Al-Ustaz Haji Muhsin, doakan hafizallahu wa ra'ah, mata Allah fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Yang kedua, salam ta'zim al-faqih kepada Ustaz Syidad Hidayatullah, doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, mata Allah fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan kepada As-Sayyid Al-Habib Taha bin Muhsin Al-Mukhdar, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan salam ta'zim al-faqir kepada As-Sayyid Al-Habib Lutfi Al-Haddad, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Daripada salam ta'zim al-faqir untuk Ustaz Ainul Yaqin, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan kepada Ustaz Abdul Aziz hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan kepada Ustaz Khairus Saleh, kita doakan juga hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan kepada Ustaz Nur Hidayatullah yang tadi Kori, Masya Allah, itu mengingatkan kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan kepada saya punya guru Abu Yamanihi, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Dan kepada saya punya guru juga Al-Ustaz Wasih, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atallahu fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli 'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Amma ba'd hadirin, tadi Qari membaca satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu orang-orang yang memiliki keimanan, bukan hanya keimanan kepada Allah, bukan hanya keimanan kepada baginda Sayyidina Muhammad, bukan hanya keimanan kepada Al-Quran yang masuk dalam rukun iman, tapi yang memiliki 3 pembagian dari iman. Apa itu? Al-Mahabbah, yang pertama telah disebutkan oleh Syekh Rabi Ruhina Ustaz Solehuddin. Al-Mahabbah, tanpa cinta tidak mungkin kita mau beribadah. Betul? 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 Enggak? Alhamdulillah. Ya. Yang kedua al-khauf, takut amal ibadah kita nggak diridhoin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Sayyidina Muhammad. Karena asal-asalan, dari ngambil wudhunya asalan, dari niatnya asal-asalan, semuanya asal-asalan. Berapa banyak sekarang orang-orang yang membaca kitab tapi tidak diterangkan begitu gamblang tentang fikih, sehingga apa, sholat kita cuma tunggang-tunggi. Makanya banyak yang sampai itu perempuan ngatain sholat itu nggak menjamin itu masuk surga. Awal mantusara sholat, yang paling pertama ditanya di hadapan al-mizan adalah sholat kita. Sholat kita sebagai bentuk mahabbah kita kepada Allah dan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-raja, pengharapan agar amal ibadah kita, sholat kita yang paling utama itu diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua balik kepada niat kita. Ada nggak Rasulullah di dalam hati kita? Kalau Rasulullah ada di dalam hati kita, kita cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Setiap hari, setiap hembusan nafas kita lagi bengong, atau bahkan di setiap hembusan nafas kita selalu mengirimkan surat cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka akan turun al-futuh wal mulu wal rusuh wa salaha jasad wa roh. Mulu rusuh tadi sama Abu Ya Maliki tadi bilang ilmu laduni, nggak datang begitu aja. Gimana untuk kita ngikutin sunnah baginda Sayyidina Muhammad apa enggak? Kalau kita ngikutin baginda Sayyidina Muhammad, adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku mencintai aku, maka ikutilah dirimu. Yang di dalam Al-Quran artinya, Qul katakanlah kepada mereka agar yang mencintai Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti aku. Aku itu siapa? Baginda Sayyidina Muhammad yang telah mengeluarkan kita yakhrujuna minal dhulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kita lihat di zaman ini apa yang terjadi. Habib sama Habib berantem, Kiai sama Kiai berantem, Jawara sama Jawara berantem, benar apa kagak? Hah? Oke, kita mengingat sama baginda Sayyidina Muhammad. Kalau kehormatan yang kita cari, ketika kita telah menghadirkan baginda Sayyidina Muhammad di dalam hati kita, bukan hanya kecintaan melalui lisan kita, tapi langsung keluar dari hati. Man atallah biqalbin salim. Karena dunia itu dilaknat dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Datang kepada Allah, yang sujud kepada Allah, yang tunduk atas titah Allah Subhanahu wa taala, yang ridho sama bagiannya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang ridha. Apa yang kita cari sekarang hari ini, saudara? Apa? Kehormatan dunia. Wallah billah, itu fana. Itu fana. Mereka yang mencari kehormatan di dunia, berarti mereka tidak memiliki kehormatan di akhirat kelak. Tapi mereka yang mengabaikan kehormatan di dunia dan sibuk hanya dengan baginda Sayyidina Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, demi Rasulullah, Allah akan memuliakannya di dunia wa fil akhirah. Kalau kita hidup itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak. Terus atas apa yang kita cari? Al-Faqir berpakaian seperti ini, mengenakan imamah, bukan berarti Al-Faqir pintar. Lah, Ustaz Salahuddin yang tidak mengenakan apapun, coba kita lihat. Tapi begitu dahsyat kita mendapatkan nasihat dari beliau tadi. Sampai baginda Sayyidina Muhammad itu bersabda, man sofahani faqad, man sofaha aliman faqad sofahani. Waman jalasa aliman faqad jalasani, waman ra'a aliman faqad ra'ani. Jadi caranya, gimana caranya? Hadirin Rasulullah di dalam hati kita, cintai Rasulullah, ajak umat untuk bersatu, jangan lagi mencari kehormatan. Barang siapa yang mencium tangan orang alim, bukan orang yang berimamah, syuf, bukan orang yang berimamah, bukan, tapi orang yang memiliki adab dan akhlak serta keilmuan yang berkah. Faha aliman faqad safahan. Barang siapa yang mencium tangan orang yang alim, memiliki tiga tadi adab, akhlak dan keilmuan yang berkah yang dapat dari gurunya yang ikhlas yang mukhlis, maka faqad jalasani. Dan barang siapa untuk apa? Untuk mengambil keberkahan di ilmunya, faqad jalasani, maka ia tengah duduk bersama aku. Wa man ra'a aliman faqad ra'ani. Dan barang
siapa yang melihat mata orang yang alim, yang memiliki adab, akhlak dan ilmu dengan keberkahannya dan disampaikan dengan mukhlis, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ngarepin bayaran apapun. Tadi yang dibilang karena beliau di sini istiqamah untuk mengajari kita orang menumbuhkan rasa mahabbah, kemudian keimanan kepada Allah dan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini, di mana baginda Sayyidina Muhammad di zaman kita, ketika para habaib diadu, ketika para kiai diadu, ketika majelis-majelis saling membanggakan gurunya dan mencela guru orang lain, ketika para jawara-jawara yang melindungi para ulama diadu, pada kemana? Berarti udah gak ada Rasulullah di dalam hati kita. Ini bentuk mahabbah kita. Bahkan sampai baginda Sayyidina Muhammad bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbuhu kama yuhibbu walidihi au auladi wan nasi ajma'in. Belum sempurna keimanan kalian sampai kalian dapat mencintai baginda Sayyidina Muhammad, dapat mencintai aku baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak-anak kalian, kepada harta benda kalian, kepada seluruh makhluk. Subhanallah. Kenapa baginda berkata seperti itu? Karena baginda memiliki cita-cita. Apa itu cita-cita baginda Sayyidina Muhammad? Cita-cita baginda Sayyidina Muhammad, baginda Sayyidina Muhammad gak mau ada satu pun umatnya yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada di dalam api neraka. Baginda Sayyidina Muhammad akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bersabda kepada berfirman Sayyidina Muhammad, kabulkan permintaanmu. Kemana Rasulullah? Kemana Rasulullah sekarang? Masih kita berjalan di atas torigo baginda Sayyidina Muhammad. Masih kita berjalan di atas torigo para ashabul sholat. Masih kita berjalan di atas torigo para datu-datu kita buta berdini, para masyayikhina. Masih, insya Allah di sini semua masih. Tapi wallahu alam di tempat yang lain. Nah, itu perlunya kita mengadakan acara-acara seperti ini. Nggak perlu kita ladenin orang yang ngomong musyrik, nggak perlu kita ladenin orang yang ngomong bid'ah kayak gitu. Kenapa kagak? Hah? Lu nyukur jenggot pakai silet ada bid'ah. Berapa kagak? Rasulullah pakai silet kagak nyukur. Berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad, maka hati itu akan kembali ditenangkan oleh Allah dan masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak punya salah? Siapa yang punya masalah? Hah? Benar nggak? Hah? Hujan apa kagak? Mesin motornya cukup apa kagak? Benar kagak? Tapi alhamdulillah Allah kasih kita hamba-hamba yang dipilih untuk mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Jadi pentingnya ilmu yang berkah yang kita dapatkan dari guru kita yang mukhlis, sehingga kita bisa mencium tangan baginda Sayyidina Muhammad, duduk bersama baginda Sayyidina Muhammad, memandang mata baginda Sayyidina Muhammad melalui guru-guru kita yang mana mereka telah memandang wajah guru-guru mereka yang pernah melihat baginda Sayyidina Muhammad.
Beruntung. Kita 3 kali lebih beruntung kata baginda Sayyidina Muhammad. Bakhta man ra'ani, thumma bakhta, thumma bakhta, thumma bakhta man lam ra'ani bal yu'minu bih. Beruntunglah mereka yang pernah berjumpa denganku, bukan melihatku. Kalau melihat kita bisa mimpi baginda Sayyidina Muhammad. Bahkan baginda Sayyidina Muhammad berjanji, man ra'ani fil manam faqad syarani fi Allah. Barang siapa yang telah berjumpa denganku di dalam mimpinya, maka ia akan terus melihatku ketika ia sadar. Ini di mana Rasulullah? Yang mana Rasulullah di akhir hayat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitnya sakaratul maut. Sampai Sayyidina Jibril dan Sayyidina Israfil menangis ketika mencabut nyawa Rasulullah. Berikan semua kepadaku, berikan semua kepadaku. Dan nanti yauma yub'atsun nas, ketika hari dibangkitkannya manusia, yang baginda tanya terlebih dahulu, ya Jibril, ya akhi Jibril, kaifa ummati, bagaimana keadaan umatku? Pada setiap hari Kamis, seminggu sekali, semua amal ibadah kita, buku catatan kita itu dibaca dulu sama baginda Sayyidina Muhammad. Kalau kita selama 1 minggu bikin kebaikan, baginda Sayyidina Muhammad tersenyum kepada kita. Tapi kalau kita bikin keburukan 1 kali dalam seminggu, 1 jam atau 1 menit, baginda akan bersujud kepada Allah supaya dihapus. Subhanallah. Siapa yang lebih cinta sama kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menjual baginda Sayyidina Muhammad demi kemasyhuran diri kita? Pernah nggak kita menjual diri kita untuk baginda Sayyidina Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah? Jarang. Tapi insya Allah guru-guru kita di sini menjual dirinya untuk Allah dan untuk baginda Sayyidina Muhammad. Amin. Yuk sama-sama kita tumbuhin rasa cinta kita. Yang pertama al-mahabbah, wal khauf, wal raja. Itu semuanya ada dalam keimanan. Kita tumbuhin itu semua. Kenalin baginda Sayyidina Muhammad untuk diri kita dan untuk orang-orang terdekat kita, lalu untuk umat pada keseluruhan. Ajak mereka untuk mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Dan jika ada yang tadi Abu Yamaliki katakan, idza martau radha min radul jannah, idza marartu radha min radul jannah fartau. Jangan lihat siapa pemimpinnya, tapi yakinin tempat itu akan menjadi saksi untuk kita kelak di hadapan Allah, di hadapan baginda Sayyidina Muhammad, di hadapan Al-Mizan yang akan memberikan syafaat untuk kita. Dan pernah lihat siapa pemimpinnya? Ambil kebayaannya, buang keburukan. Karena nggak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Sayyidina Muhammad. Maksud. Dan kita kalau kita mau membalas selawat kita, dan kedua orang tua kita yang udah nggak ada, kita tarik semua baginda semua. Kita tarik sama baginda Sayyidina Muhammad untuk makan dalam satu meja yang bertatakan piring dari emas. Gak ini kita selawat. Gak ada lu ini. Sama-sama kita tumbuhi cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad, agar cinta kita dapat memiliki cinta yang lebih dalam lagi dari dalam hati kita. Dan satu, jangan pernah membanding-bandingkan para habaib, para kiai, para asatir. Jangan pernah majlis, jangan pernah. Itu yang akan membuat umat baginda Sayyidina Muhammad tertangin kita lewat lewat fisik. Tapi mereka akan merangin kita dalam perang pemikiran. Kita udah lihat buktinya sekarang Habib sama Habib, pengikutnya pada main celah-celahan, kiai sama kiai, pengikutnya pada main celah-celahan. Karena ada karena tasyabbuh, berlebihan, tidak mencontoh baginda Sayyidina Muhammad. Yang salah bukan gurunya, bukan Habibnya, bukan kiainya, tapi mereka yang salah. Ingat itu. Ingat itu. Dan Habib tidak
mulia. Tidak lebih mulia pada umat baginda Sayyidina Muhammad. Al-ilmu asyraf, al-ilmu syarif wa asyraf min ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu mulia, tapi akan semakin mulia ketika keberkahan ilmu atau ilmu yang berkah itu ada dalam diri zuriyah baginda Sayyidina Muhammad. Wajahul bang wal bang ahlul bait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebodohan itu amatlah hina dan akan semakin hina ketika kebodohan itu ada dalam diri zuriyah baginda Sayyidina Muhammad. Sekarang berapa banyak Al-Fakir minta maaf. Allah ada di langit, alasannya apa? Karena kita yang angkat tangan. Allah maujud bila wujud, Allah maujud bila makan. Dan Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada ulat leher kita. Berarti Allah butuh tempat, Beb. Cetak dulu pemahamannya nggak ke situ, Beb. Lebih dekat dari ulat leher kita. Maksudnya kapan apa yang Allah mau, apa yang Allah ini kuasa Allah udah. Jangan pernah nanyain Allah di mana. Malu sama mama itu. Jadi sama-sama kita cinta baginda Sayyidina Muhammad. Tebarkan kecintaan baginda Sayyidina Muhammad yang sudah dikasih kepada kita untuk umat baginda Sayyidina Muhammad. Doain saudara-saudara kita yang mencintai kita, bahkan musuh kita sekalipun doain. Jangan pernah celak mereka, karena mereka diutus datang kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dicoba keimanan kita sampai di mana. Musuh sekalipun pernah atau bisa nggak kita bikin musuh kita itu ngelihat kita bukan takut tapi cinta, tapi dia musuh kita, tapi melalui selawat insya Allah dari cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuat musuh kita ketika melihat kita memiliki kecintaan kepada kita. Amin. Rabbi fadfa'na bi barakatihi wa hadina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa ma'afati minal fitani ya Rabb wajma'na ma habibina mukhtar fi dunya qabla al-akhirah yaqdatan umana madaiman musamiran ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab wa la fuqinkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh Masya Allah, mau'izah yang disampaikan oleh Habibana Mahmud Habib Hasan bin Ahmad Al-Atas. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal. Dan dengan hadirnya kita di maulid ini, di majlis ini, di masjid ini, semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Berlanjut acara yang terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Abinal Kiram Kiai Haji Abi Mursid. Falyataqaddal alaihi mashkura. Shallallahu ala Muhammad. Terakhir kita mohon pada Allah. Bismillah, mohon pada Allah. Saya ingin menyampaikan pengajian yang ada di sini. Dulu di rumah, waktu saya nikah, kenapa anak-anak saya ini, saya bilang ada pengajian di rumah agar almarhumah mendapat pelajaran. Terakhir, kenapa masjid ini sudah bisa ditempati? Saya bilang lebih afdal di masjid. Alhamdulillah,
dengan izin Allah berjalan jamaahnya banyak anak muda misal saya doakan supaya Allah berikan keberkahan di majelis ini dan juga memang terjadi doakan supaya Allah mudahkan supaya jadi masjid ini. Ya, terakhir tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya jika diberitahukan kepada jamaah seminggu hatam kurang itu saya singgah berhendak untuk diberitahukan kepada kami, tapi beliau nggak disuruh menyampaikan bahwa saya selalu hatam. Alhamdulillah saya disebut oleh Allah hatamannya di sini dibikin. Anak-anak yang aminkan itu sebanyak kurang lebih 70 orang santri daripada presiden. Harapan saya apa? Harapan saya sisa umur saya ini yang sudah hampir 80 tahun masih kalau berdoa, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Dan itu anak-anak kami dalam umat padamu ya Allah, kepada Rasul. Tujuannya apa? Supaya sisa umur saya ini saya berdoa untuk orang tua saya, kakek saya, guru saya, sebagian waktu hataman Quran. Itu harapan saya. Saya punya harapan ketika saya mati, keterangan dalam Al-Quran, orang yang mati pada waktu hataman Quran 60.000 malaikat minta ampun kepada orang yang hatam Quran. Kalau dia dikubur, dikawal dari rumahnya seperti orang yang tua di Ka'bah. Itu harapan saya agar saya kembali kepada Allah, diampuni oleh Allah dan berkat Al-Quran dan berkat ampunan yang diberikan kepada malaikat untuk saya. Ada hasilnya walikulliyatul sholihah, baik darajatnya untuk almarhumah yang ada di dalam kerja dan yang hadir di sini. Berkat Fatihah yang banyak ini, semoga khususnya orang tua saya diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, dan guru-guru saya dan istri saya. Ala hadhihi walikulliyatul sholihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Tangannya yang di paha diangkat. Rasulullah pernah berdoa, keteknya kelihatan. Jadi saya pakai waktu saya ngaji yang Mustafa Amaro. Beliau menyampaikan Rasulullah kalau berdoa keteknya kelihatan, jangan harus berdoa tangan di paha. Jadi kalau kita minta harus di atas tangan. Sallallahu alaihi ya Allah karim ya Rabbi mulana ma'a bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى بالحوائج والولاد بالرقائق وحسن الخاتم والسلف والفرج الكريم وعلى آله وصحبه بكل أبعاد ونفس في عدد كل معلوم له
اللهم اجعل وعصر وتقبل وقرنا بصورة البدع هدية لجميع المقابر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والعمل خصوصا عن صاحب البعيد عبادنا وأمنا وأجدادنا جداتنا وقرابتنا أين مستاجنا وإله خصوصا عن صلاح الحي صاحب البعيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وعمر والدينا بكل طاعة الله وطاعة رسول الله يا الله يا رب panjangkan umur kami semua ya Allah dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah wa sahih al-sadana ya Allah beri kesehatan kami semua ya Allah wa nawwir qulubana kasih cahaya iman dan ilmu kami semua ya Allah Wasi al-syafana ya Allah perluaskan diri kami semua ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-din wad-dunya wal-akhirah وعافية في الجسد وصحة في البدن وبركة من الرزق وطابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبنا في سكرات الموت وبارك بما وبما بعد الموت يا الله يا رب mudahkan kami semua pada waktu sakatul maut ya Allah ya Rabb وسلم تسليما كثيرا واحفظنا من شر خير برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا الله يا حبيب المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا الله يا حبيب المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا الله يا حبيب المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا حاجة إلا غلته وشأته ولا حاجة إلا غلته